Fatihatan al-Qabul Wa min kulli su'in Ma'mul Bara'anani lagwi wal fudul wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ini bacaan kita ya? Halaman 32 Hah? yang nomor 5. Nomor 5. Iya, 32 nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu qiraatul Qur'ani. Yang itu. Wal khamisu, adapun sunnah mandi yang kelima. Iya, kelima. Bukan sunnah mandi ya, yang haram. Yang haram. Yang haram dilakukan kalau lagi berhadas. Gitu. Qiraatul Qur'ani, yaitu membaca Quran. Qiraatu itu membaca. Kalau membaca kan belum tentu megang. Kayak saya ini begini namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tuh nggak megang Quran. Namanya baca. Apalagi kalau memang begini sih. Yasin wal Qur'anil hakim, nggak megang Quran aja kalau baca Quran nggak boleh lagi junub. Apalagi kalau sambil megang Quran. Itu. Wal khamisu, adapun larangan yang kelima, qiraatul Qur'ani, yaitu membaca Quran. 5 ruwiya, karena ada hadis yang diriwayatkan. Ini mah udah tiap hari ketemu 5 ruwiya mah. Jadi nggak usah ditulis lagi. Kan tiap hari 5 ruwiya, 5 soha ya. Kudu udah inget tuh. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar. Abdullah namanya. Bapaknya namanya Umar. Jadi anak si Umar gitu. Anak putranya si Umar. Radhiyallahu anhuma, radhiya meredoi. Allahu, oleh Allah, anhuma, dari keduanya. Umar dan Abdullah. Anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'ani. La yaqra'u, tidak boleh membaca, al junubu, orang yang lagi junub. Apa dia lagi haid, apa habis hubungan suami istri, atau habis keluar mani, namanya junub, hadas ausad. Walal haidu, dan tidak boleh bagi perempuan yang haid, syai'an, sedikit pun, minal Qur'ani, dari membaca Qur'an. Nggak boleh orang lagi hadas besar, lagi haid, lagi junub, baca Qur'an tuh nggak boleh. Apalagi baca sambil megang. Walima ruwiya an Aliyin radhiyallahu anhu qala. 5 ruwiya, karena ada hadis yang diriwayatkan. An Aliyin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, moga-moga meredoi oleh Allah, anhu, daripada dia Ali. Qala, berkata Ali,
menantunya Nabi. Sepupu juga menantunya. Ketika dia punya paman namanya Abu Thalib, punya anak Ali namanya. Dari kecil diambil sama Nabi, dirawat. Kemudian dikawinin nama anak Nabi namanya Fatimah. Jadilah lahir anak tuh, pertama Hasan, yang kedua Husain. Kalau Hasan itu dari pusar ke atas mirip Nabi. Kalau Husain dari pusar ke bawah mirip Nabi. Sepotong-sepotong. Kalau dia dipotong tuh, kalau dia potong jadiin satu, mirip sama Nabi. Itu. Sepotong-sepotong. Kita juga keturunan Nabi Adam. Cuman nggak ada yang mirip sama Nabi Adam. Yang bawah agak mirip, yang atas juga agak mirip. Walaupun kita keturunan Nabi. Lalu apa enaknya keturunan Nabi? Ya kalau keturunan Nabi mah kalau angkat tangan doa diterima sama Tuhan. Emang kakeknya yang jadi Nabi. Ya. Lah kalau kakek enak, tinggal bilangin aja, kakek, lihat nih saya nih, diginiin saya ini. Saya mau kasih tahu aja yang giniin saya nih, no orangnya no. Mau lari kemana kita kalau diaduin begitu sama Nabi? Emang kakeknya Nabi. Kalau kita diaduin begitu, siapa yang ngebelain kita? Jadi kita baca lagi tiap hari, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subuh baca, zuhur baca itu, asar baca itu, subuh baca itu 5 kali, sholat 5 kali baca, berselawat sama Nabi. Masa anak cucunya kita gedegin? Ya bagaimana? Kakeknya kita sebut-sebut, kita bacain sholawat, tapi cucunya kita nggak demen. Ibu gimana jadi kalau begitu ya? Susah jadi kalau begitu. Maka kudu cinta kalau nggak ada jalan lain sama anak cucunya Nabi. Emang Nabi kita, cucunya kudu dicintai. Kalau di kampung diajarin tuh, jangankan sama Nabi, sama anak gurunya aja tuh. Kalau masih kecil pada cium tangan. Ya ada anak guru saya, lari aja cium tangan sama bocah. Dipanggilnya Gus namanya. Ya, kalau di kampung ada orang gitu istilah Gus ya. Ada Gus Yudi, ada Gus Mus. Gitu ya. Itu anak kiai maksudnya, anak guru. Dipanggilnya Gus. Dihormati. Jangankan anak turun Nabi di kampung, anak kiai dihormati. Kita juga kudu begitu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqda hajatahu, buang air besar oleh Nabi. Itu yang paling halus itu dah, buang air besar ya. Yang kalau mau dibetawain kenceng banget itu jadinya ya. Fayaqra'ul Qur'ana, maka membaca oleh Nabi akan Quran. Walam yakun yahjubuhu, dan tidak terhalang akan dia. Kalau masih hadas kecil mah, kalau buang air kan hadas kecil, biar nggak punya wudhu boleh baca Quran. Yang hadas kecil. Kalau hadas besar, walaupun nggak megang Quran, baca doangan di mulut, nggak boleh juga baca Quran. Warubama dan terkadang qala bersabda oleh Nabi, yahjuzuhu anil Qur'ani syai'un, mengalahkan akan dia daripada Quran, syai'un oleh sesuatu, laisal janabatu yang bukan janabah, yang bukan hadas besar.
Wasadisu lubsu fil masjidi. Wasadisu adapun yang keenam, nggak boleh ngerjain kalau lagi hadas besar. Al-lubsu yaitu diem fil masjidi di dalam masjid. Enggak, saya jalan-jalan nggak diem gimana ya? Kan kata Nabi yang dilarang diem di masjid. Saya emang enggak, lari-larian di masjid. Dari sana saya masuk ini bolak-balik. Itu kan nggak diem saya, jalan. Iya itu mau diem kayak mau lari kayak mau apa kayak kalau udah di masjid namanya diem. Kayak kita bilang gini, saya lagi diem di rumah nih. Lah kan nggak diem aja di rumah. Jalan ke rumah, tiduran, duduk, mandi, segala macam. Itu namanya diem di rumah. Jangan kan yang nggak boleh diem di masjid. Kalau jalan bagaimana? Iya sama juga. Ya pokoknya masuk masjid aja dah. Lah itu Nabi kan rumahnya di masjid. Kalau dia lagi junub bagaimana? Beda. Kalau masjid sama Nabi muliaan Nabi. Makanya walaupun junub boleh di masjid. Beda sama kita. Kita dibandingin masjid, muliaan masjid. Kita. Jauh. Kalau lagi junub nggak boleh masuk ke masjid. Walaupun masjidnya nggak ada bangunannya, sepetak tanah umpamanya gitu, tapi udah diniatin. Ini saya beli tanah 100 meter buat bangun masjid. Jadi masjid. Nggak mesti ada bangunannya. Nggak boleh orang masuk situ. Kayak orang bangun masjid, tanahnya 1000. Saya beli tanah 1000 meter bangun masjid, yang dibangun 500, halamannya 500. Lah dia dagang kambing di situ pada berak tuh kambing ya, kambing korban. Lah ngencingin berakin masjid kalau begitu mah. Jadi kalau umpamanya ini meja nih 100 meter masjid, diniatin dan nih yang sebelah sini bakal kamar mandi gitu. Yang ini sisanya masjid begitu. Jadi nggak ngencingin masjid jadinya. Lah kalau kamar mandinya situ di situ ngencingin masjid, berakin masjid. Lah kudu dibedain. Ini buat masjid ini buat masjid ya 100 meter. Ini yang 50 lagi khusus buat kamar mandi. Jadi enak diatur. Kalau kita nggak begitu, tanah 500 meter, masjid di situ, tempat wudhunya di situ juga, pipis situ juga, lah ngencingin masjid jadinya. Dagang korban di situ juga di halamannya. Dulu nih tapi dulu orangnya emang nggak denger ini, nggak boleh dagang korban korban di jalanan, kata dia begitu. Itu bener apa kagak tuh kalimat tuh? Kagak boleh motong korban di pinggir jalan. Emang apa? Ya bau ngotorin jalan. Itu bener gak kalimat itu? Iya bener, kalau ada larangan begitu mah kudu kita ikutin. Kagak sah orang motong korban di pinggir jalan. Sahnya di mana? Di leher. Kalau kita potong korban di leher baru sah. Kalau di jalanan enggak sah. Kalimatnya begitu. Kita udah marah aja ya. Yang begitu kita mah. Belum mikir kita udah mau nyalain aja kalau kita mah ya. Mana tadi? Fil masjid. Diam di masjid. Pada hilang ya. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Wala taqrabu, jangan mendekati oleh kalian as-sholata, akan sholat. Wa antum sukara, padahal kalian lagi mabok. Dulu sebelum dilarang minuman keras dulu,
Di zaman Nabi belum larangan minuman keras, pada mabok orang. Nah, kalau lagi kata Nabi, kata Allah, kalau lagi mabok jangan pada sholat ya, ngaco sholatnya ntar. Hatta ta'lamu, sampai kalian mengerti, sadar, sampai kalian sembuh, matakuluna, apa yang kalian baca. Kalau lagi mabok nggak bisa. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum. Kagak inget Waliyadin ini nggak ketemu. Mabok namanya juga. Karena itu wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kalian mendekati akan sholat wa antum, padahal kalian sukaro, lagi mabok. Dulu belum ada larangan orang mabok. Hatta ta'lamu, sampai kalian mengerti, matakuluna, apa yang kalian baca. Wala junuban. Begitu juga jangan deketin masjid. Jangan deketin sholat, nggak boleh sholat, nggak boleh masuk masjid. Orang lagi junub. Illa, kecuali boleh masuk masjid, abiri sabilin. Abiri, orang yang jalan, orang yang lewat, sabilin, jalan. Kalau lewat doang nggak apa-apa. Ini pintu masjid satu, ini pintu masjid satu. Kita pengen cepet jalan nih. Masuk pintu sini, jalan aja ke sana. Keluar pintu yang satunya nggak apa-apa. Mengambil tikar ya. Kalau zaman dulu banyak tikar kayak gini nih. Kalau sekarang pakai karpet. Dia enggak, lu kan sekarang enggak, karpet juga enggak boleh. Ubin doangan, kudu bawa dari rumah sejadahnya. Mengapa? Nanti orang pada sujud banyak virusnya. Maka suruh bawanya dari rumah. Nah, dari sini masjid nih, pintu masjid. Kita mau ngambil ini, ngambil tikar di sini. Kita keluar lagi pintu sini. Namanya nyebrang doangan tuh, nggak apa-apa. Atau mau lewat doangan. Dari pintu sini masuk, kita lewat sini, motong jalan, biar cepet, nggak apa-apa. Kalau cuman lewat mah, yang nggak boleh tuh netep di situ. Ya kita tuh masuk masjid, kencing aja sebentar, balik aja pulang. Gitu ya. Itu nggak apa-apa, cuma kencing doangan. Emang kita orang begitu kayak orang paling tega. Masjid dikencingin doangan, jalan aja pulang. Ngampir doangan. Sholat aja di 2 rakaat. Nanti ditanya sama orang, dari mana bang? Pulang masjid. Ngapain? Ya habis sholat sunnah. Jangan pipis doangan. Biar gratis doang itu. Mau bayar. Emang berapa? 3.000 ya bisa? Wajib gratis. Hitung-hitungan kita mah. Habis larangan tentang haram bagi orang yang hadas besar mengerjakan 5 perkara.